Yo. Balik lagi, aku Reja Bartiana di sini, dan pada kesempatan kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Kali ini video yang aku buat ini ditujukan untuk membantu terutama kalian yang masih di sekolah, yang masih usia sekolah, SD ataupun SMP, dan mungkin SMA juga bisa termasuk. Ya mungkin sebenarnya teman-teman udah PAT di sekolahnya, atau ada yang udah lulus mungkin ya, dan sedang menunggu untuk lanjut ke ada yang ke jenjang berikutnya, ada yang lanjut ke kelas berikutnya, dan lain sebagainya. Dan sesuai judulnya, video ini adalah tentang matematika. Kenapa sih ngomongin matematika? Memang disclaimer, aku sebenarnya bukan jurusan matematika ataupun bukan ahli matematika, tapi dari sudut pandang siswa secara umum, aku ini justru menemukan keresahan bahwa siswa-siswa yang mungkin dari awal nggak terlalu hobi matematika atau nggak terlalu suka dengan matematika, pada akhirnya malah memberikan pandangan yang negatif dan antipati, ataupun mungkin ya jadi bawaannya serba gak suka dengan matematika. Dan ini sesuai yang aku amati, yang aku observasi, dan ternyata fenomena itu sempat aku rasakan sebelumnya, bahwa ketika ngomongin matematika, sebagian di antara kita termasuk ke orang-orang yang gak ngeh kalau sebenarnya masalah yang dibahas itu apa, sebenarnya kita tuh lagi belajar soal apa, yang dikerjain tuh apa, dan maksudnya dari kelas secara keseluruhan itu buat apa. Dan ya kadang pertanyaan buat apa ini yang sering dilontarkan dan jadi alibi buat kita nggak belajar matematika. Ya tapi ya tentu aja di sini aku mau bantu untuk ngasih pandangan bahwa matematika itu juga penting. Mungkin ada beberapa poin di video ini yang bisa bantu mengubah cara pandang negatif tentang matematika itu. Yang pertama, matematika yang sering orang pandang sangat rumit itu, pada dasarnya ya kita ngomongin angka. Angkanya yang paling sering kita pakai kan angka Arab ya, yang dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian dari angka-angka ini jadi bilangan, ada bilangan real, ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, dan lain sebagainya. Ini gitu ngomonginnya. Kalau dilihat dari strukturnya, yang kita pakai di sini tuh lebih sedikit dibanding yang kita pakai di bahasa secara umum ya. Karena aku suka banget kalau bilang matematika itu sebagai bahasa, sebagai cara kita mengkomunikasikan, mendeskripsikan sesuatu dengan angka dan karakter-karakter lainnya dalam matematika. Tapi memang kita memerlukan metode khusus agar kita bisa bekerja dengan bahan-bahan kayak gini. Nah, untuk bekerja dengan bilangan, operasi yang paling dasar yang kita temui di matematika sebenarnya yang dasarnya ada 6 ya, misalnya kayak penjumlahan, terus pengurangan, terus perkalian, pembagian, terus pangkat. Gimana nulisnya? Ya udahlah, pangkat, akar. Kalau misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat, dan akar ini udah ngerti, sebenarnya kesananya kita tuh bisa lebih mudah gitu ya ngerti matematika. Terutama nih buat teman-teman yang misalnya sekarang udah SMP atau udah SMA, tapi masih selalu stuck tiap ngerjain problem matematika. Bisa jadi masalahnya adalah gak ngerti soal prinsip operasi dasar kayak gini. Nah, ternyata kalau misalnya kita udah bahas dan belajar operasi-operasi ini dan kita menilai kalau kita ngerti, tapi kalau kita nyobain langsung di latihan soal kita nggak bisa, artinya ya memang kita butuh latihan. Karena latihan itulah yang bikin kita terbiasa dengan cara kerja kita di matematika. Meskipun sebenarnya matematika itu bukan soal ngerjain soal, bukan soal ngitung aja. Matematika itu sebenarnya kayak ngajarin kita kayak cara berpikir dan metode-metode yang teratur dalam mengolah sesuatu, dalam memproses sesuatu, dalam menyimpulkan sesuatu. Tapi meskipun yang kita ambil adalah cara berpikirnya, bukan berarti kita juga bisa beralibi, ya kalau kayak ngitung-ngitung-ngitungnya mah nggak penting gitu. Nah, dari sinilah sebetulnya matematika itu dikembangkan gitu ya, meskipun nanti kita kenal kayak yang geometri, atau ya mungkin geometri itu sederhananya soal bentuk-bentuk gitu ya, ada yang 2 dimensi, bangun datar, ada yang 3 dimensi, bangun ruang gitu ya. Itu menggunakan operasi-operasi dasar ini. Dan juga misalnya statistika, itu pasti pakai operasi dasar ini. Jadi kalau ini nggak bisa, ini nggak lancar, tahan dulu, bab yang lain
ini dulu. Tapi kalau misalnya kamu udah lancar ginian doang, tapi ketika di problem yang lebih advance gak bisa, mungkin masalah kamu ada di hal berikutnya, yaitu belum terbiasa dengan cara mainnya. Maksudnya gimana nih cara mainnya? Nah, jadi kalau misalnya di matematika itu, kita pasti melibatkan yang namanya sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Dan pasti dari sini kita ketemu yang namanya ruas kanan dan yang di sini misalnya ruas kiri. Itu penamaan aja dan gak usah diingat karena memang bukan itu intinya. Tapi kalau ngomongin cara main, cara kerja kita di sini, kita harus tahu dasar-dasarnya kayak gimana. Paling enggak ada 3 aturan dasar atau 3 postulat. Ya karena dulu aku belajarnya di Zenius dan dikasih tahu bahwa 3 postulat ini adalah hal yang paling penting ketika kita mau belajar matematika. 3 prinsip utama itu nggak akan aku bahas di video ini karena pasti waktunya akan lama banget. Tapi aku cantumkan link untuk mengaksesnya. Dan kebetulan platform ini sekarang digratiskan. Karena buat bantu kalian nih belajar dari rumah. Ya kan belajar dari rumah susah kalau nggak terstruktur dan nggak ada yang ngajarin gitu. Makanya linknya boleh dicek di description. Next, permasalahan berikutnya, kalau berikutnya kita udah bisa operasi-operasi dasar dan kita udah tahu prinsip-prinsip bekerja dengan sama dengan, bekerja dengan lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya, yang tadi yang prinsip dasar itu, dan kita masih stuck ketika ketemu permasalahan yang sifatnya kayak terapan gitu, atau yang kamu nilai advance gitu ya misalnya, mungkin adalah masalahnya karena kita terbiasa ngafalin. Ya, aku juga pernah ngerasain, dan ketika suatu saat stuck akibat terbiasa ngafalin, kita tuh kayaknya aku memang tidak dilahirkan untuk memahami ini semua. Kayaknya mungkin aku tidak berbakat di sini, tapi intinya adalah ternyata ada cara belajar kita yang salah, dan ada cara kita memahami hal itu salah juga gitu. Makanya ya, efeknya jadi kita nggak suka dan mungkin perkembangan kita dalam belajar matematika juga jadi nggak terlalu bagus. Contohnya kayak gini ya, misalnya di bangun ruang nih, ini kasus yang banyak banget aku temui ketika aku bantu belajar anak-anak SD, bahkan anak-anak SMP dan SMA. Contohnya di geometri. Bangun datar misalnya ngomongin keliling bangun datar. Soalnya aku punya persegi. Persegi itu kan sisi ya, punya 4 sisi yang sama. Ketika ngomongin keliling, kadang anak-anak disuruh ngafalin keliling persegi adalah 4S. Kadang lupa kan ya, keliling persegi malah jadi misalnya 2 kali P tambah L. Itu persegi panjang. Ya, kan persegi panjang tuh ini panjang, ini lebar gitu ya. Dan kelilingnya adalah 2 kali P ditambah L. Ini kadang disuruh ngafalin yang gini dan ya gimana, nggak hafal karena kita harus menelan mentah-mentah hal semacam ini gitu. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, sebenarnya keliling itu cuma menghitung jumlah total panjang sisi-sisinya. Jadi kalau misalnya yang ini, persegi nih, ada S di sini, itu 1 ya, 1S. Ditambah lagi S di sini, 2S. Ditambah lagi S di sini, 3S. Ditambah lagi S di sini, jadi 4S. Jadi nggak oke kalau misalnya kita belajarnya ngelihat bentuk ini, kita hafalin bentuk ini namanya apa, sifat-sifatnya apa, dan rumusnya apa. Tapi kalau kita mencoba menggali kalau, oh ini tuh sisinya semuanya S, jadi kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4 S, maka kita bisa rumuskan, baru rumuskan itu terakhir, rumuskan kelilingnya adalah 4S. Terus beda lainnya kalau persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang itu kan kayak gini nih, di sini P, di sini L. Ya pasti kalau ini yang berseberangan kayak gini sama ya. Ini juga L dan ini juga apa? P. Nah, kalau ditulis nih, ini adalah P ditambah L. Ini ya, P ditambah L ditambah P ditambah L. Nah, ini sama kan ya? Jadi ini kayak suatu hal yang sama ditambahin. Makanya kita sebut P ditambah L dikali 2 gitu. Ya memang meskipun kadang ketika kita awalnya ngafalin aja karena saking terbiasanya kita ngafalin dan banyak banget ngerjain soal latihan yang sama, pada akhirnya kita bisa ngerjain. Tapi itu bukan cara yang baik dan efektif, terutama untuk mengilhami bahwa matematika adalah sebuah proses berpikir. Contoh lainnya nih, masih geometri misalnya ya.
Misalnya aku punya sebuah trapesium. Gimana nih gambar trapesium? Jadi masih geometri nih, tapi kali ini misalnya kita ngomongin luas ya misalnya. Suatu ketika kita melihat bentuk seperti ini. Dan kita pernah diajari, oh kalau ada bentuk yang kayak gini, ini tuh namanya trapesium. Aduh, trapesium apa namanya ini? Dan kita disuruh menghafal rumusnya apa? Sebut saja di buku dituliskan bahwa rumus trapesium adalah jumlah panjang kedua sisi yang sejajar dikali tinggi dibagi 2. What the heck? Dari mana sayang? Dan beberapa orang yang aku temui sampai dia ujian nasional SD, sampai sekarang nggak ada UNSD sih, maksudnya sampai ujian kelas 6, sampai dia SMP, sampai SMA, kadang lupa rumus itu. Karena di bukunya ditulis kayak gitu dan dia diminta menghafal. Tapi beda halnya kalau misalnya kita ngeliatnya kayak gini. Ini ada trapesium nih. Dan kita bayangin kalau ngomongin luas, bentuk paling sederhana itu adalah yang persegi atau persegi panjang. Karena kita cuma tinggal ngaliin panjang kali lebarnya kan. Nyari luasnya tuh pasti gitu aja. Tapi kalau misalnya bentuknya nggak teratur kayak gitu, berarti kita harus akalin biar bentuknya bisa kayak gitu. Contohnya nih, yang aku bayangin, kita bikin ini jadi 2. Dan kita putar yang ini, kita putar biar sejajar sama yang satunya lagi. Oke, jadi disimpan kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini sebetulnya gampang nih ditinjau gitu luasnya. Karena kita udah tahu kalau ini bentuknya adalah persegi panjang. Dimana luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Ini contoh loh ya, anggapannya kita udah tahu bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Kalau misalnya belum paham, ya mungkin nanti ke depannya aku bikin series tentang hal itu. Kalau udah kayak gini, kita tinggal review nih. P-nya berapa kan? L-nya berapa? Nanti kita punya luasnya berapa. Dan ternyata kalau dibandingkan si P ini, itu tuh sama kayak si bagian bawah trapesium ini, ditambahin dengan bagian atas trapesium. Setuju? Iya kan itu atasannya bagian atas jadi bagian bawah dibalik gitu ya. Jadi bagian atas dan bawahnya itu dijumlahin. Terus dikali ini tingginya gak berubah ya, masih tinggi. Lebarnya tuh si tingginya. Makanya si panjangnya itu adalah jumlah sisi sejajar dan lebarnya adalah tingginya, tinggi trapesiumnya. Tapi ingat, ini adalah luas untuk 2 trapesium. Kan tadi ya, si trapesiumnya kita copy jadi 2 terus dibalikin. Jadi, kalau mau ngitung luas satunya, ya kita bagi 2. Orang tadi asalnya dikali 2. Jadilah ini rumus yang biasa kita lihat dan kita telan bulat-bulat. Nah, dengan mencari proses-proses berpikir, proses-proses penyimpulan kayak gini, ini bisa bantu banget kita biar betah belajar matematika dan biar bisa awet gitu, ngerti, gak mumet sebenarnya ini apa. Ya emang sih capek mikirnya, tapi ini bisa ngaruh banget untuk bantu memudahkan kita. Contoh lainnya misalnya lingkaran gitu ya, yang oleh sebagian orang dihafalkan bahwa luasnya itu adalah pi r kuadrat. Tapi kalau misalnya tahu asal-usul dari mana nyimpulin luasnya itu keren banget, logis banget gitu ya. Kenapa bisa jadi pi r kuadrat sih? Ya mungkin untuk anak-anak SD yang udah pernah belajar kurtilas dari awal, mungkin akan pernah lihat gambar semacam ini di buku matematika SD-nya. Dan ya, ini adalah salah satu contoh gitu, cara untuk merumuskannya. Jadi sama kayak tadi, si bentuk yang rumit itu, yang mungkin lingkaran itu susah diukur, dibuat sederhana biar bentuknya mendekati ke bentuk yang bisa kita ukur, yaitu bentuk persegi ataupun persegi panjang. Kalau misalnya perlu, nanti kita bikin bahasan khusus soal ini. Dan lain-lain sebagainya. Soal pecahan juga sama, banyak orang yang gak bersahabat dengan pecahan. Ya, aku beberapa kali menemui kawan-kawan yang misalnya udah SD, di kelas-kelas akhir ataupun udah SMP, masih bingung dengan 1/8 ini. Di benaknya itu yang gak kebayang apa-apa 1/8 ini. Sedangkan kalau misalnya sederhananya, 1/8 itu ibarat kita punya satu benda. Dibagi 8. Yang gampang deh, pizza. Pizza kan bulat ya misalnya. Dan emang biasanya suka ada yang dibagi 8 kan. Jadi kalau 1/8 dari pizza ini adalah segini. Itu ngomongin 1/8. Dan kemudian nanti ngomongin persen. Ya sama.
12,5% itu segini. Tapi dari mana itu? Ya nanti kita bahas. Karena tujuan dari video ini adalah memang untuk memberikan motivasi agar teman-teman tuh melihat bahwa matematika itu mencoba mengajari kita bukan sekedar menghafal dan melakukan sesuatu gitu tanpa disertai penjiwaan yang baik gitu ya. Karena bahasanya matematika itu banyak berguna banget gitu ya. Baik itu kamu nanti mau jadi anak IPS, itu teman-teman yang baru mau SMA milih jurusan jangan salah, di IPS juga banyak ngitung. Ataupun kalian milih IPA misalnya, pasti ketemu ini gitu ya, ketemu matematika karena ini adalah bahasa yang universal. Terakhir, mungkin buat kalian yang di sekolah, kan ketika belajar di rumah ini, kadang kita lebih banyak fokus ke HP, fokus main game, dan mungkin ya yang baik-baiknya kayak fokus beres-beres, fokus main sama keluarga, itu agak mending ya. Tapi meskipun prioritas utama kita sekarang adalah kesehatan, karena itu yang paling penting, kita juga harus tetap mengupayakan sebisa kita untuk tetap belajar. Karena meskipun kelihatannya tuntutan dari sekolah, tuntutan dari kurikulum itu makin berkurang karena kita harus fokus menjaga kesehatan, karena betul itu penting banget. Tapi kita juga sangat baik kalau kita mempertahankan kualitas belajar kita. Atau kenyataannya tuntutan masyarakat kan makin banyak, artinya kita generasi muda harus lebih kompeten biar nanti udah dewasa kita bisa bantu menyelesaikan permasalahan kayak gini. Tetap semangat, tetap stay at home karena semester depan kita masih belajar di rumah. Dan terakhir, sampai jumpa. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya berbagai kegiatan KKN tematik ini. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga apa yang aku lakukan selama KKN ini bisa bermanfaat, baik itu untuk masa kini selama saya berkegiatan ataupun untuk masa mendatang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.